Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, saya akan menjelaskan kembali tentang sifat-sifat eksponen dan bagaimana cara merasionalkan penyebut. Ini untuk yang pertama, kita akan mengulang kembali sifat eksponen itu ada 9 yang utama ya. Yaitu yang pertama, jika ada ini dikali ya harusnya ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M plus N. Ini harusnya dikali gini. Kemudian yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M min N. Yang ketiga, jika ada bilangan pokok dipangkatkan M, kemudian dia dipangkatkan lagi N, maka nanti pangkatnya dikalikan. Kemudian ada bilangan yang dikalikan, kemudian mereka dipangkatkan. Itu sama dengan masing-masing dipangkatkan kemudian baru dikalikan. Jadi AB pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian yang kelima, jika ada A dibagi B, kemudian mereka hasilnya nanti dipangkatkan M, itu akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian yang keenam, jika ada A pangkat 1, maka itu sama dengan A. Yang ketujuh, jika ada A pangkat 0 sama dengan 1. Kedelapan, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini dipositifkan pangkatnya, maka itu nanti jadi 1 per ya, 1 per A pangkat N. Atau kalau misalkan kita punya 1 per A pangkat min N, begini, maka itu sama dengan A pangkat N. Kemudian yang ke-9, jika ada A pangkat M per N, itu sama dengan A-nya dipangkatkan M, hasilnya baru diakar N. Atau mungkin A diakarkan N dulu, baru nanti hasilnya dipangkatkan M. Itu sama saja. Ya, setelah kita mereview kembali sifat-sifat eksponen, saya akan menunjukkan juga untuk merasionalkan penyebut. Kalau misalkan kita punya bentuk 2 per akar B, maka kalau kita rasionalkan, berarti merasionalkan penyebut itu adalah membuat penyebut itu tidak memiliki akar ya. Tidak berbentuk akar, sehingga kita harus mengalihkan dengan akar B per akar B. Nanti yang atas akan menjadi A akar B, yang bawah karena akar dikalikan akar maka akarnya hilang menjadi B. Seperti ini. Sehingga kalau kita punya 3 per akar 5 ya, dengan menggunakan sifat yang tadi, ini sama dengan 3 kali akar 5 dibagi 5. Begitu juga kalau kita punya akar 5 per akar 6, berarti kan sama dengan akar 5 akar 6 dibagi dengan 6. Akar 5 kali akar 6 kan akar 30. Ini akar 30 per 6. Gitu. Kemudian berikutnya, jika kita punya A per akar B plus akar C dan A per akar B min akar C. Kalau kita punya A per akar B plus akar C, ini nanti dikalikan sekawannya. Dikalikan sekawannya yaitu akar B min akar C dibagi dengan akar B min akar C. Jadi kalau di sini plus maka sekawannya adalah negatif. Sehingga nanti hasilnya adalah A kali akar B min akar C dibagi dengan B min C. Kalau yang penyebutnya ini, kalau tadi kan plus, kalau negatif, maka nanti sekawannya adalah plus gitu ya. Sehingga nanti kalau dikalikan, A dikalikan akar B tambah akar C, kemudian penyebutnya menjadi B min akar C. Contohnya adalah seperti ini. Ya, perhatikan kalau menggunakan rumus ya, kita bisa menggunakan rumus yang 3A untuk yang A ini kita pakai rumus yang pertama ya. Jadi kalau punya 4 per 3 plus akar 2, itu kan 4 dikalikan penyebutnya ini ya. Oh sorry, ini salah. Ini harusnya min ya. Ini kalau dikalikan sekawannya kan min sekawannya ya. Sehingga ini harusnya min. Sehingga nanti 4 dikali akar 3 kali akar 2. Ini harusnya min, ini juga min. Akar 3 min akar 2 dibagi 3 min 2. Atau kalau kalian bingung, kalian boleh membentuk seperti yang di sini anak-anak ya. Dibentuk seperti ini. Jadi nanti 4 dibagi akar 3 plus akar 2 dikalikan akar 3 min akar 2 dibagi dengan akar 3 min akar 2, hasilnya nanti seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini atau ini sama dengan 4 akar 3 min akar 2. Satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya yang B,
ini kan dikalikan dengan, oh ini salah juga kan saya. Ya, sorry ya. Nih. Ini harusnya akar 5. Ini sehingga ini ya dikalikan sekawannya, ini harusnya sekawannya plus ya, ini harusnya sekawannya plus, jadinya akar 5 kali akar 7 plus akar 3, yang di sini tetap min, bawahnya. Karena akar B min akar C dikalikan akar B min akar plus akar C itu nanti hasilnya min. Ya, meskipun satunya plus, satunya min, nanti hasil akhirnya di sini tetap min. Begitu ya. Ini juga sehingga ini per 4. Atau kalau kita kalikan ini secara pelangi, ya berarti nanti ini menjadi akar 35 min akar 15 dibagi dengan 4 begini. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang keempat ini ya, mengubah bentuk akar seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi akar yang kompleks menjadi bentuk yang akar simpel, penjumlahan akar begini. Sebelum saya masuk untuk menjelaskan ini, kita harus mengingat kembali ya, kalau kita punya A ditambah B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali AB, 2 kali A kali B, ditambah B kuadrat. Jadi yang depan dikuadrat, ditambah 2 kali A kali B gitu ya, terus ditambah dengan yang belakang dikuadratkan. Kalau A min B kuadrat, berarti yang depan dikuadratkan, yaitu A kuadrat min 2AB, 2AB, ya ditambah yang belakang dikuadratkan, ini plus B kuadrat gitu ya. Kemudian kalau misalkan A plus B kali A min B, berarti nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat, sama seperti yang kita bahas tadi, yaitu untuk penyebut ini ya. Ini kan satunya plus, satunya min, maka nanti di sini hasilnya min. Yang di sini depannya kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Karena ini akar dikuadratkan kan hilang ya, jadinya B min C gini. Nah begini anak-anak. Kok bisa bentuknya seperti ini? Karena A plus B kuadrat itu kan hakikatnya adalah A tambah B dikalikan A tambah B. Jadi kalau menghitung itu harus dibentuk perkalian pelangi. Ya, perkalian pelangi nanti hasilnya seperti ini. Ya, sehingga perhatikan untuk mengubah bentuk ini menjadi bentuk ini, kita akan ini ya secara bertahap. Kalau kita punya akar A ditambah B, itu kan sama dengan ini saya kuadratkan kemudian diakar. Loh kok boleh Ustazah? Ya boleh, karena kuadrat itu kan pangkat 2, akar itu pangkat setengah. Kuadrat, misalkan saya punya X gini ya, X saya kuadratkan kemudian diakar, itu kan sama dengan X pangkat 2 dikalikan, dipangkatkan lagi setengah, begini kan. Ini kan sama dengan X pangkat 1, atau bentuknya kembali ke bentuk tanpa akar dan tanpa kuadrat. Kenapa kok harus demikian gitu? Karena nanti kalian akan menjumpai beberapa soal yang bentuknya seperti ini. Ya, perhatikan, ini kalau saya uraikan, bentuk akar ini, kalau saya uraikan kan akan menjadi akar A kuadrat ditambah 2 akar A akar B ditambah B kuadrat. Akar A kuadrat itu kan A, akar B kuadrat itu B. Kemudian ini ditambah 2 akar A, 2 akar B, 2 akar A akar B begini. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kalau ada akar A dikurangi akar B, maka ini sama dengan, sama kayak yang tadi, penguraiannya sama, nanti hasilnya adalah A tambah B min 2 akar A akar B. Jadi bedanya ada di sini plus, sini min gitu ya. Karena ini plus, ini min, maka hasilnya nanti berbeda di sini. Depannya sama, begitu ya. Buat apa sih ini? Coba lihat di contohnya. Kalau misalkan kita punya akar 7 plus 2 akar 10. Ya, kemudian kita diminta untuk menyederhanakan. Berarti perhatikan ini kan A plus B ya, 7 ini kan A plus B. Kemudian yang akar 10 ini adalah A kali B, jadi 2 angka. Yang kalau ditambah itu hasilnya 7, tapi kalau dikali itu adalah 10. Berarti berapakah 2 angka itu? Ternyata angka itu adalah 2 dan 5. Sehingga bentuk seperti ini kan seperti yang pertama tadi. Ya, seperti yang pertama tadi ada A plus B ditambah 2 akar A akar B gitu kan. Ya, sehingga ini nanti sama dengan akar 2 tambah akar 5 gitu ya. Ini 5-nya kok nggak ada topinya ya. Begitu anak-anak. Nanti kalau ada yang tidak jelas kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian berikutnya, kalau punya akar 4 dikurangi akar 12. Perhatikan bentuknya. Perhatikan ini tuh boleh dibentuk gini ya, 2 akar AB ini ya. Ini juga 2
2 akar B. Begini ya. Bentuk ini perhatikan anak-anak, ini kan A tambah B dikurangi, harusnya bentuknya adalah 2 akar A kali B. Ini kan tidak ada duanya di depan. Karena tidak ada duanya harus kita bentuk ke 2 akar sesuatu. Jadi akar 12 itu kan sama dengan akar 4 kali 3. Akar 4 kali 3, 4-nya keluar dari akar jadi 2. Sehingga sisanya akar 3. Maka akar 12 sama dengan 2 akar 3. Jadi bentuk ini, soal nomor B ini, saya tulis di sini ya biar muat begini. Itu akan menjadi 4 min 2 akar 3 begini. Kita mencari 2 angka kalau ditambahkan hasilnya 4. Tapi kalau dikalikan hasilnya 3. Berapakah angka itu? Ternyata angka itu adalah 3 sama 1. Sehingga bentuk ini boleh dibentuk menjadi ini. Bentuk ini boleh dibentuk seperti ini anak-anak. Jadinya ini sama dengan akar 3 min akar 1 begini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini jawabannya adalah ini. Gitu ya. Saya lanjut ke berikutnya. Mohon maaf kalau menjelaskannya agak banyak ya supaya nanti paham. Berikutnya adalah operasi pada bentuk akar. Jadi kalau kita misalkan punya tambah-tambahan atau kurang-kurangan, ternyata ini bilangannya itu sama-sama akar B seperti ini. Jadi ada A akar B ditambah atau dikurangi dengan C akar B, maka kita boleh menambahkan depannya saja atau mengurangkan depannya saja tergantung dari operasi yang diharapkan. Ya, jadi seperti ini adalah A plus minus C, baru di sini akar B begitu ya. Contohnya kalau seperti ini 3 akar 6 tambah 4 akar 6 berarti kan 3 tambah 4 dikalikan akar 6 atau 7 akar 6 begitu. Kemudian kalau misalkan akarnya beda-beda begini bagaimana? Kita samakan, kita gabungkan yang sama ya. Jadi kalau seperti ini ada yang akar 3, ada yang akar 5. Yang akar 3 kita gabung sendiri, yang akar 5 kita gabung sendiri. Sehingga nanti yang akar 3 kan 2 akar 3, yang sini ditambah 4 akar 3. Jadinya 2 tambah 4 akar 3 atau 6 akar 3, yang di sini dikurangi 3 akar 5 dikurangi 6 akar 5 atau 3 min 6 akar 5. Sehingga hasilnya 6 akar 3 min 3 akar 5. Ini boleh digabung enggak? Enggak boleh karena akarnya berbeda di dalamnya ya. Kemudian lanjut ke berikutnya yang B. Bagaimana jika perkalian? Perhatikan anak-anak bedanya yang ini dengan yang ini tadi. Ya, kalau ini tadi kan tambah-tambahan ya. Kita menjumlahkan depannya begitu kan. Kalau perkalian seperti ini maka kita mengalihkannya pelangi. Ya, jadi kalau seperti ini akar A kali akar B plus minus akar C ini. Jadinya nanti kan ini dikurung ya. Jadinya akar A ini dikalikan ke depan sama dikalikan ke belakang. Karena ini plus minus. Jika di sini dikalikan maka akar A ini dikalikan 1 aja ya. Jadi 1 gitu karena perkalian. Karena di sini plus jadi ngalikannya pelangi. Dikalikan depan, dikalikan belakang. Sehingga hasilnya adalah akar A kali akar B, akar AB. Kemudian akar A kali akar C, akar AC. Di sini tandanya plus minus tergantung nanti soalnya. Seperti di nomor 1 ini. Jadi kalau misalkan di sini ada akar 2 dikalikan akar 3 akar 3 ditambah 2 akar 5 berarti akar 2 ini dikalikan dengan depan, kemudian ditambah dengan akar 2 dikalikan belakang. Ya, sehingga kalau akar 2 kali 3 akar 3 kan sama dengan 3 akar 2 kali 3 gini ya. Akar 2-nya kan di dalam akar, jadi ngalikannya ya sesama akar gini. Jadi akar 2 kali 3. Terus kalau yang di belakang ini kan 2 akar 2 kali 5 atau akar 5 kali 2 gini ya. Sehingga di sini nanti 3 akar 6 tambah 2 akar 10. Kemudian bagaimana jika bentuknya itu yang depan plus minus atau tambah-tambahan atau kurang-kurangan, yang belakang juga demikian. Kalau ini tadi kan angka dikalikan penjumlahan itu ya, ada bilangan gitu ya. Kemudian kalau begini bagaimana? Maka kita ngalikannya pelangi. Ya, jadi yang depan dikalikan depan, ditambah yang depan kali belakang, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini gitu ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini anak-anak. Ketemunya adalah ini ya, depan kali depan atau 6 dikalikan 5, 3 kali 2 kan 6, akar 5 kali akar 5 kan 5. Ditambah dengan ini 3 kali 3 kan 9, akar 5 kali akar 7 35, akar 35 gitu ya. Kemudian yang belakang dikurangi, ini plus minusnya diperhatikan ya nanti ya ketika mengalihkan. 2 kali 2-nya 4, akar 7 kali akar 5 adalah akar 35. Dan yang belakang adalah 2 kali 3-nya kan 6, akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Berarti nanti tinggal gabungkan aja yang punya akar sama enggak punya akar gitu ya. Nanti hasilnya adalah min 12 plus 5 akar 35. Kemudian bagaimana jika pembagian? Jika pembagian bentuk
bawahnya itu adalah bilangan irasional atau bilangan masih berbentuk akar, maka kita harus mengalihkan dengan sekawannya ya. Jadi kalau di sini ada akar C penyebutnya, maka kita harus mengalihkan dengan akar C per akar C. Sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Contohnya adalah seperti ini ya, 8 akar 6 dikurangi 2 akar 6. Lah, perhatikan akar 6 kurangi akar 6 berarti kan kita tinggal ngurangkan depannya aja ya. 8 kurangi 2 kan 6, akarnya tetap akar 6. Kemudian ini dibagi dengan 4 akar 2. Perhatikan akar 6 dibagi akar 2 itu sama dengan akar dalam kurung 6 per 2. Ya, ini 6 per 4-nya kan jadi 3 per 4 gini ya. Akar 6 ini kan begini, 6 per 2 sama dengan 3 per 4 akar 3 gini. Atau kita coret-coret gitu ya. Di sini disederhanakan, sama-sama dibagi 2, 6-nya bagi 2 kan 3, 4-nya bagi 2, 4-nya bagi 2, oh sorry, 4 bagi 2 itu 2 ya, ini harusnya 2. Jadi ini juga 2, begini, sehingga hasilnya adalah 3 per 2 akar 3. Gitu. Begitu anak-anak ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, kemudian kita latihan. Soal di latihan itu ada pertanyaan, soal nomor 2D ini sebenarnya sudah saya jelaskan, mungkin ada beberapa yang masih belum paham. Perhatikan jika kita diminta untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, ya halaman 20, 21 atau 22 ini ya. Maka yang kita sederhanakan adalah yang paling belakang terlebih dahulu dalam bentuk pangkat. Jadi ini soal di 2D itu adalah diminta untuk mengubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, jadi yang kita ubah kalau akarnya tumpuk-tumpuk itu adalah yang paling belakang dulu atau yang paling dalam dulu ya. Ini nanti akan menjadi akar nih 2x akar lagi, di sini x akar lagi. X dikalikan akar X yang di sini saya ubah menjadi X pangkat setengah. Begini, masih ingat anak-anak untuk sifat A kali M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Sehingga kalau kita punya bentuk seperti ini artinya kan X-nya pangkat 1. X pangkat 1 kali X pangkat setengah, maka nanti X-nya pangkatnya itu ditambah. 1 tambah setengah, 1 setengah. 1 setengah itu sama dengan 3 per 2 ya. Jadinya nanti ini boleh saya ubah lagi menjadi begini. Biar paham ya, mohon maaf. Gini. Ini 2x akar X akar X pangkat 3 per 2. Seperti ini. Ya. Kemudian bentuk ini nanti kita ubah ke bentuk pangkat. Akar itu kan sama dengan pangkat setengah ya. Ini sorry, ini salah saya nulisnya. Harusnya kecil pangkat itu. Ya, ini harusnya nulisnya kecil. Gini 3 per 2. Gini ya. Nah, kemudian ini saya ubah ke bentuk seperti ini. 1, 2, 3, 4. 2x akar X. Ini X pangkat, ini X pangkat 3 per 2. Ini saya pangkatkan setengah. Begini. Ya, sehingga nanti pangkat dipangkatkan. Masih ingat sifat eksponen berikutnya, yaitu kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan N, itu kan sama dengan A pangkat M kali N, begini. Sehingga ini akan menjadi akar 2x akar X, di sini dikalikan X pangkat 3 kali 1 kan 3, per ini 2 kali 2 sama dengan 4, ini kurang kecil. Saya ke atas kan gini, jadinya pangkat 3 per 4 begini ya, gini. Lah berikutnya di sini ini kan sama dengan 3 pangkat 1, ini kan sama dengan ini sama dengan X pangkat 1 gitu kan. Maka nanti ini ditambah ngikuti sifat yang ini tadi, jadi ada bilangan sifat yang ini ya, yang pertama tadi ya, ini jadinya ini pangkat 1 dikalikan pangkat sesuatu gitu kan. Kita ngikuti yang sifat ini sehingga nanti akan menjadi akar gini 2x akar X pangkat 1 tambah 3 per 4. 1 itu kan 4 per 4 tambah 3 per 4 berarti 7 per 4 begini. Itu harusnya kecil ya anak-anak ya. Enggak apa-apa segitu. Gini, sorry. Ini. Nah, 2x. Nah, ini kan sama dengan gini. 7 per 4. Nah, pangkat
setengah. Karena ini kan di akar. Di akar saya ubah ke pangkat setengah, nanti sama dengan dikalikan gitu kan. Mengikuti sifat yang ini. Kan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi sama dengan dikalikan pangkatnya. Sehingga ini nanti akan menjadi 2x. Nih, x pangkat 7 kali 1. 7 kali 1 kan 7, 4 kali 2, 8. Jadi ini nanti akan menjadi x pangkat 7 per 8 begini. Nah, sekarang ini belum selesai, masih panjang. Ini 2x, ini x-nya kan pangkat 1. Dikalikan x pangkat 7 per 8. Sama dengan satunya kan 8 per 8. Ini kan satunya kan 8 per 8. 8 per 8 ditambah 7 per 8 sama dengan 15 per 8. Ini nanti menjadi pangkat 15 per 8. Gini, 15 per 8. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita jadikan akarnya ini pangkat setengah. Jadinya 2x pangkat 15 per 8, ini dipangkatkan setengah. Atau sama dengan, masih ingat sifat kalau misalkan ada A kali B terus dipangkatkan M, ini adalah A-nya, yang ini adalah A-nya, yang ini adalah B-nya, berarti nanti ini menjadi 2 pangkat setengah dikalikan X pangkat 15 per 8 kali setengah, begini. Sehingga nanti ini menjadi 2 pangkat setengah itu kan akar 2 ya, tetap sih ini dibentuk akar, dibentuk pangkat ya. 2 pangkat setengah dikalikan X pangkat 15 per 16. Ini hasil akhirnya. Gini anak-anak, silakan dikoreksi barangkali saya ada jawaban yang salah. Ini selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3B. Di sini diminta nyatakan dalam bentuk akar ya. Kita diminta menyatakan bentuk eksponen ini ke dalam bentuk akar. Sebelum kita mengubah ke bentuk akar, maka kita harus menyelesaikan dulu atau menyederhanakan dulu pangkat dari mereka ya. Yang pertama adalah ini ya, 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Ini ada 2 sifat ya, terus dipangkatkan lagi per 2 per 5 gitu ya, pangkat 2 per 5. Ada 2 sifat anak-anak di sini yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kalau kita punya A pangkat M, dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkatnya dikalikan. Kemudian yang kedua adalah ini ada bilangan berkali, dikalikan, kemudian dipangkatkan. Jadi kalau ada 2 bilangan yang saling dikalikan gini, kemudian dipangkatkan, itu boleh dipisah pangkatnya di sini. A pangkat M dikalikan B pangkat M begini. Kemudian jika kita punya ini berarti ini nanti sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan dengan 2 per 5 dikalikan dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 per 5. Sehingga ini nanti akan menjadi ini ya 2 pangkat 5 dikali 2 per 5. Terus ini dikalikan lagi 3 pangkat 4 kali 2 per 5 begini. Sehingga di sini 2-nya pangkat 10 per 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Terus di sini 3 pangkat 8 per 5. 3 pangkat 8 per 5. Karena ini kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk akar, kita nanti lihat bentuk akar itu kan kalau saya punya A pangkat M per N, itu kan artinya A-nya pangkat M di akar N. Begini, atau A-nya saya akar N dulu, baru nanti dipangkatkan M, begini. Sehingga ini nanti akan menjadi 4 dikalikan 3 pangkat 8 di akar 5. Nah ini 4, 3 pangkat 8 itu berapa? 3 pangkat 8 itu adalah 6561 ya, 6561. 6561 di akar 5 begini. Ya, jadi bentuk akarnya seperti ini kan. 4 kali 6561 di akar 5. Kemudian kita mengerjakan yang C, 3C. 3C ini sama dengan yang atas, cuma ini masih dalam bentuk huruf ya. Ini A pangkat 3 per 4, kemudian dikalikan B pangkat 2 per 5, dipangkatkan 2 per 6. Sebelum kita operasikan di sini, ini ada pangkat yang bisa disederhanakan. Ini kan sama dengan pangkat sepertiga ya anak-anak ya. 2 per 6 itu kan sama dengan 1 per 3. Sehingga nanti ini kita kalikan aja, tinggal ngalikan pangkatnya aja. Di sini 3 per 4 dikalikan 1 per 3, begini pangkatnya ya. Terus ini 2 per 5 dipangkatkan lagi 1/5
3. Sehingga ini nanti akan menjadi A pangkat 3 per 12. Ya, oh sorry, ini bisa disederhanakan langsung ya. Gini, ini kan dikalikan pangkatnya, jadinya bisa disederhanakan. Ini kan 3, ini 3 ya. Jadinya sama dengan 1 per 4. Ini A pangkat 1 per 4. Kok 4-nya jadi begini ya? Sorry. A pangkat 1 per 4 dikalikan B pangkat 2 per 15. Ya, ini nanti kalau dibentuk akar, jadinya A-nya pangkat gini, akar 1/4, terus B-nya ini pangkat 2 tapi di akar 15, begini. Apakah ini bisa digabung? Tidak bisa. Kenapa? Karena akarnya berbeda. Di sini akar 4, di sini akar 15. Gitu ya, karena diminta untuk menyatakan dalam bentuk akar, ini bentuknya. Seperti ini. Kemudian, ini kita mengerjakan nomor 4C, halaman 20 sekian gitu ya. Nih, sederhanakan bentuk berikut. Bentuk berikut, untuk menyederhanakan, maka jadikan bentuk yang sama, yaitu bentuk pangkat ya. Kalau ada seperti ini kan artinya gini, yang atas ya, ini kan 4x pangkat 5 dipangkatkan setengah, begini kan. Terus yang bawah itu 4x pangkat 2 ini dipangkatkan sepertiga, gini ya. Ini kita ubah dulu, ini jadinya 4 pangkat setengah dikalikan dengan x pangkat 5 dipangkatkan lagi setengah, terus dibagi dengan ini 4 pangkat 2 gitu ya. 4 pangkat 2 yang di sini x pangkat 2 begini dipangkatkan sepertiga. Atau di sini 4 pangkat setengah itu kan akar 4 dikalikan x pangkat 5 per 2 begini. Ini nanti dibagi dengan 4 pangkat 2 per 3. Oh, ya perhatikan anak-anak, ini kita tidak perlu mengubah dulu ke dalam bentuk akar, ya. Karena ini nanti, ini ada bilangan 4, di sini 4, sehingga ini akarnya saya hapus saja. Ini akarnya saya hapus, dan tetap saya jadikan pangkat setengah. Kenapa? Karena di bawahnya itu ada bilangan dengan bilangan pokok 4. Gini, nanti biar bisa dioperasikan atas dan bawah ya. Di sini juga kan ada X, atasnya ada X, bawahnya ada X. Gini. Nah, perhatikan, ini masih ingat sifat eksponen, kalau misalkan saya punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, nanti bilangan pokoknya tetap ini M dikurangi N. Nah, sekarang kita menghadapi yang sama, ini 4 pangkat setengah dibagi dengan 4 pangkat 2 per 3. Berarti ini nanti akan menjadi 4 pangkat setengah dikurangi 2 per 3, begini. Nah, terus X-nya itu kan 5 per 2 dikurangi dengan 2 per 3, begini. Kita samakan penyebutnya dulu, pangkatnya 4, ini kalau per 6, di sini berarti 3, sini 4, begini ya. Terus yang di sini X-nya, kalau ini per 6, berarti di sini 15 min 4. Masih ingat anak-anak, ini pelajaran SD kalau nggak salah ya, menyamakan penyebut. Jadinya, ini nanti 4 pangkat min 1 per 6, gini. Yang di sini X-nya ini min ya. 15 kurangi 4 itu berapa? 15 kurangi 4 itu sama dengan 11. Ini nanti 11 per 6. Ya, karena ya seperti ini ya. Atau ini juga boleh dibentuk menjadi, saya tulis di atasnya sini aja ya. Sorry anak-anak. Nah, ini kebesaran saya tadi nulisnya. Gini, ini saya lanjutkan lagi ke sini. Tak kasih tanda panah biar cukup. Gini. Sorry. Ya, gini ya, pokoknya paham. Yang di sini perhatikan, supaya dia pangkatnya menjadi plus, dia bisa saya pindah ke bawah ya. Yang di atas itu adalah X pangkat 11 per 6 dibagi dengan 4 pangkat 1/6. Pangkat per 6, ini kan boleh begini. X pangkat 11, di sini akar 6, gini kan, yang di sini 4 akar 6 begini. Atau karena sama-sama akar 6, boleh dijadikan begini.
X pangkat 11 per 4 di sini akar 6. Gini anak-anak, ini jawaban akhirnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5B. Nomor 5B nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Pangkatnya harus diubah ke dalam pangkat positif. 2/3 itu positif atau tidak? Positif ya, meskipun dia pecahan tapi positif. Tapi kalau seperti ini, Z pangkat min 4 itu adalah negatif ya. Nomor 5 ini harusnya pangkat setengah. Pangkat setengah begini. Ya, saya melanjutkan menjawab untuk yang 5B. Perhatikan, ini sama seperti yang tadi, jadi ini nanti akan menjadi 4 pangkat 2 dikalikan X pangkat 2/3 pangkat 2 pangkat 2. Terus ini nulisnya yang bagus ya, ini saya sudah agak oleng ini. Y pangkat 3/2 pangkat 2 begini, sehingga ini nanti menjadi 16 X pangkat 4/3 dikalikan dengan Y pangkat 6/2. 6/2. Ya benar ya, 6/2. 6/2 itu kan sama dengan 3 ya. Atau ini tadi boleh dicoret ya. Dicoret ini sama ini gitu ya. Jadi ini kan penyebut, ini pembilang, boleh dicoret. Jadi ini langsung pangkat 3, tinggal 3 saja gitu ya. Ini saya hapus. Pangkat 3 ini. Nyatakan bentuk pangkat positif. Ini kan pangkatnya sudah positif ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya untuk 5C ini juga demikian. Ini dikalikan satu-satu, jadinya ini pangkat 4 pangkat min 4 dikalikan X pangkat min setengah dipangkatkan min 4, ini Y pangkat 3/4 dipangkatkan min 4 gini. Ini sama dengan, karena pangkatnya dalam bentuk positif, ini sama dengan 1/4 pangkat 4. Terus yang di sini X-nya ini min 4 kali min setengah kan min kali min positif ya. Ini pangkatnya jadi pangkat 2. Kan harusnya ya 2 ya. Kemudian yang ini 4-nya boleh dicoret. Sorry, pakai warna lain aja biar nggak bingung. 4-nya boleh dicoret, misalkan pakai ini, gini kan. Jadinya min Y-nya pangkat min 3 gini. Atau ya begini ya, sehingga nanti ini menjadi X pangkat 2 per 4 pangkat 4 dikalikan Y pangkat 3. 4 pangkat 4 itu berapa? 4 pangkat 4 itu sama dengan 256. Boleh juga, sampai sini aja benar anak-anak. Boleh juga nanti diuraikan begini menjadi 256 Y pangkat 3. Kok tahu Ustazah 256 dikalikan ya? 4 kan 16 kali 4 berapa? Nanti dikalikan lagi 4 gitu ya. Ini berikutnya untuk yang nomor 5D. Ini dipangkatkan setengah ya. Jadinya nanti ini 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah. Gini nomor 5. Ya. Terus berikutnya X pangkat 3 dipangkatkan setengah, terus Y pangkat 4 dipangkatkan setengah kali Z pangkat min 4 dipangkatkan setengah. Atau kalau misalkan anak-anak kalian boleh mendahulukan ini dibagi ini dulu ya, biar nanti lebih simpel ya. Ini boleh seperti ini, boleh juga, boleh seperti ini, boleh juga ini bagi ini dulu aja, itu aja ya, biar lebih cepat ngitungnya. Jadinya kita dahulukan yang di dalam kurung. Apakah hasilnya sama dengan yang ini tadi? Sama, hasilnya sama nanti. Tapi biar lebih cepat begini ya. Jadi ini pakai sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ini kan duanya pangkat 3 dibagi 2 pangkat min 5 kan sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi min 5. Dikurangi min 5 itu sama dengan ditambah 5 atau sama dengan 2 pangkat 8. Terus X-nya pangkat 3 dikurangi pangkat 1. Ini kan dikurangi, ini X yang di bawah ini kan pangkat 1 ya. Jadinya 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi di sini X pangkat 2. Y-nya
pangkat 4 dikurangi 6. Berarti Y-nya menjadi pangkat min 2. Y pangkat min 2. Terus Z-nya yang di sini min 4 dikurangi min 2 atau min 4 ditambah 2. Min 4 tambah 2 itu berapa? Sama dengan min 2. Berarti di sini Z-nya pangkat 2. Ini ada minnya ya. Di sini dipangkatkan setengah. Kalau sudah kita pangkatkan satu-satu ya, pakai sifat yang kalau ada A kali B pangkatkan M, berarti kan A pangkat M kali A pangkat N gitu kan. Nah, berarti ini kita pangkatkan satu-satu, yaitu 2 pangkat 8 dipangkatkan setengah. Dikalikan X pangkat 2 kali setengah, gini pangkat setengah. Terus di sini Y pangkat min 2 pangkat setengah. Terus yang terakhir adalah Z pangkat min 2 pangkat setengah. Gini. Sehingga ini nanti menjadi 2 pangkat 8 per 2, berarti 2 pangkat 4. Terus X-nya pangkat, ini pangkat 2 dikalikan setengah kan pangkat 1. Y-nya pangkat min 2 dikalikan setengah kan Y pangkat min 1, gini ya. Terus Z-nya min 2 pangkat setengah sama kayak yang sebelumnya. Berarti ini Z-nya juga pangkat min 1. Nah ini supaya pangkatnya positif, boleh diubah menjadi begini. 2 pangkat 4 kali X per Y pangkat 1 kali Z pangkat 1. Pangkat 1 itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Begini, seperti ini. Atau 2 pangkat 4 diubah ke bilangan itu kan menjadi berapa? 16 ya. 16X per Y kali Z. Gini. Ya, lanjut ke yang F. Perhatikan anak-anak, kalau ada suatu bilangan dipangkatkan N, min, begini, maka nanti bilangannya, pangkatnya bisa positif kalau dijadikan seper. Nah, untuk nomor 5F ini kan pangkat min 2, maka kita ubah ke 1 per. Sehingga ini nanti akan menjadi 1 per X pangkat setengah ditambah Y pangkat setengah pangkat 2 begini. Ya, seperti ini. Lah, seperti yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya, kalau ada sesuatu dipangkatkan 2 gitu kan, tambah-tambahan dipangkatkan 2 sama dengan di sini. Nah, ini pangkat 2 kan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi depan kuadrat ditambah 2 kali bilangan di dalamnya ini, 2 kali AB, terus ditambah lagi belakang dikuadratkan. Di sini juga demikian, kita tadi menjumpai kebablasan. Ya, jadinya ini nanti menjadi 1 per X pangkat setengah ini dikuadratkan ditambah 2 kali X pangkat setengah Y pangkat setengah dikalikan ditambah Y pangkat setengah ini dikuadratkan. Begini. Sehingga nanti bisa menjadi 1 per X pangkat setengah kali pangkat 2 berarti kan X saja. Ditambah, ini kan sebenarnya bentuk akar ya. Tapi diminta nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Berarti ini 2 kali XY pangkat setengah gini, terus nanti di sini ditambah dengan Y. Begini. Jadinya nanti seperti ini. Atau boleh juga ditulis gini, 1 per, ini sama dengan ya. Sama dengan, maaf. Ini kan X tambah Y tambah 2 XY pangkat setengah, ini pangkat setengah gini ya. Gitu, maaf tulisannya kecil. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu halaman 31. Halaman 31, rasionalkan bentuk berikut. Nah, bentuk berikut, kalau merasionalkan berarti ini kan dikalikan sekawannya ya, menjadi akar 3 ditambah akar 6. Karena ini min berarti sekawannya positif. Akar 6 begini, sehingga nanti menjadi akar 5, akar 3 plus akar 6 per 3 min 6. Sama dengan di sini akar 15 ditambah akar 30 ya. Ini ngalikannya pakai pelangi. Jadi ini dikalikan sana ya. Jadinya akar 15 tambah akar 30 dibagi dengan 3 dikurangi 6. 3 kurangi 6 itu min 3. Gini. Ya, ini apakah bisa digabung jadi akar 45 gitu, ditambah gitu, enggak boleh ya, karena di sini akar. Kecuali kalau di sini dikali, boleh, 15 kali 30 boleh, tapi kalau ditambah enggak boleh. Jadi hasilnya seperti ini.
Ya, ini akarnya sudah rasional. Kemudian berikutnya akar 3 dibagi dengan 3 min akar 5. Berarti nanti kita kalikan sekawannya. Karena di sini min, berarti nanti sekawannya plus. Di sini, ini enggak ada akarnya ya yang depan ya. Jadi langsung 3 ditambah akar 5 dibagi dengan 3 tambah akar 5. Jadinya nanti di sini akar 3 dikalikan 3 plus akar 5 dibagi dengan, ini karena dikalikan sekawan, tinggal menguadratkan aja di depan sama menguadratkan di belakang. Depannya kalau dikuadratkan kan jadi 9, belakangnya dikuadratkan akarnya hilang jadi 9 min 5 begini. Sehingga ini nanti menjadi 3 akar 3, saya kalikan pelangi, seret gini, berarti 3 akar 3 ditambah akar 15. Yang di bawah 9 kurangi 5 itu 4. Begini. Ini hasil akhirnya. Ini tidak bisa digabung karena akarnya berbeda dan juga di sini ditambah ya. Berikutnya adalah ini yang 1H dikalikan teman sekawannya ya, sekawannya. Ini menjadi akar 3 ditambah akar 5 per akar 3 ditambah akar 5. Berarti ini nanti perhatikan, ini sama ya, sama. Ngalikannya pakai pelangi ya, karena bilangan sama kan, sama dengan A tambah B dikuadratkan, itu sudah ada rumusnya di sebelumnya. Berarti ini boleh dijadikan langsung aja. Berarti ini kan sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kali akar 3 akar 5 ditambah akar 5 kuadrat begini. Dibagi dengan, karena dikalikan sekawan, berarti ini nanti langsung aja ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Berarti 3 min 5. Atau sama dengan, ini saya hilangkan kuadratnya. Akar 3 kuadrat kan 3 tambah 2 akar 15 ditambah 5 dibagi 3 min 5 itu min 2. 3 tambah 5 kan 7. 7 plus 2 akar 15 dibagi min 2 begini. Ini nomor 1H. Kemudian nomor 2A, sederhanakan bentuk berikut. Ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin. Jadi ini kalau ada bentuk seperti ini maka kita ngalikannya harus pakai pelangi. Jadi ini kali ini kan sama dengan akar 2 kali 5 ya. Akar 2 kali 5 atau akar 10. Langsung aja ya. Insya Allah sudah paham. Kan akar 10. Terus berikutnya ini dikalikan sana. Jadinya nanti akar ditambah 3 kali akar 2 kali akar 2 gini kan. Ya. Atau ini tadi. Yang pertama ini saya pisahkan aja. Gini biar paham. 2 kali 5. Gini. Ditambah lagi berikutnya. Yang ini kali ini berarti 3 kali akar 5 kali akar 5 gitu kan. Tapi ini bukan plus ya, min. Kenapa kok min? Karena depannya ini min. Ya, sehingga di sini min 3 akar 5 kali akar 5. Terus di sini ditambah, ini min lagi 9 akar 5 kali akar 2. Kok bisa 9? Karena di sini 3, sini 3 ya. Di sini 3, sini 3, jadinya 9. Kemudian kita lanjutkan, ini tadi sama dengan yang pertama, di sini menjadi akar 10 ditambah 3 kali 4 12 dikurangi 3 kali 5 15 dikurangi 9 akar 10. Perhatikan di sini ada akar 10 dengan min 9 akar 10, berarti kan ini 1 akar 10 dikurangi 9 akar 10 sama dengan 8 akar 10. Akar 10 yang di sini ada 12 min 15, berarti ini kan min 3, berarti ini jawabannya. 8 akar 10 min 3. Ini yang 2A. Kemudian yang 2B bagaimana? Ini yang atas dikalikan dulu ya. Ini tadi penyebutnya sudah bentuk akar. Oh, sudah tidak ada bentuk akar ya. Kemudian ini, perhatikan anak-anak, 2A sama 2B. 2B itu sama dengan 2A dibagi 4 per 10. Ya, atasnya itu sama. Ya, sehingga ini boleh saya langsung aja ya, penjabarannya sama seperti di nomor sebelumnya. Jadi di sini itu 8 akar 10 min akar 3. 10 min akar 3 gini dibagi dengan 4 akar 10. Kalau ada bentuk pecahan dengan penyebut berupa akar, maka kita kalikan sekawannya, yaitu gini. Sehingga ini nanti akan menjadi 8 kali 10, 80 min 3 akar 3 kali akar 10 atau akar 30 begini. Ngalikannya pakai pelangi ya. Ini tadi 80. Terus yang ini pakai nih min akar 30. Ya, terus yang bawah perhatikan
Kan akar kali akar, akarnya hilang. Berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Baru, perhatikan, ini apakah bisa disederhanakan? Ini boleh diubah bentuk gini. Dikurangi akar 30 per 40. Atau sama dengan 8 bagi 4, 2 min akar 30 per 40. Gini anak-anak. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.